Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Engkaulah Allah yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah pencipta kami, Engkaulah penebus kami, bahkan Engkaulah yang terus memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat berfokus dan peka terhadap suara-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Judul renungan kita adalah Saudara Sulung. Ayat intinya terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita sama-sama mendengarkan keterangannya. Di dalam perkataan ini, Kristus berbicara kepada semua manusia. Apakah mereka tahu atau tidak, mereka semua lelah dan berbeban berat. Semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat menanggalkannya. Beban terberat yang kita pikul ialah beban dosa. Jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukkannya. Tetapi pribadi yang tiada berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah. Ia akan memberikan keteduhan kepada kita. Beban kesukaran dan duka akan ditanggungnya pula. Ia mengundang kita supaya menghempaskan kesusahan kita kepadanya, karena ia menaruh kita di dalam hatinya. Saudara sulung kita ada di tahta yang kekal. Ia melihat setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Melalui pengalaman, ia tahu kelemahan manusia, apa keperluan kita, dan di mana letak kekuatan pencobaan kita. Karena ia pernah dicoba seperti kita juga, tetapi tidak berdosa. Ia menjaga engkau, anak-anak Allah yang gemetar. Adakah engkau dicoba? Ia akan melepaskan. Adakah engkau lemah? Ia akan memberi kekuatan. Adakah engkau kurang pengetahuan? Ia akan memberi pengetahuan. Adakah engkau terkena luka? Ia akan menyembuhkan. Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 4. Marilah kepadaku, itulah undangannya. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan. Jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Lebih lemah dan tidak berdaya engkau sadari dirimu, lebih kuat jadinya engkau dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Sentosa yang disodorkan Kristus bergantung pada syarat-syarat, tetapi syarat-syarat ini diterangkan dengan jelas. Ia mengatakan kepada kita bagaimana cara mendapatkan sentosanya. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Kuk itu adalah alat pelayanan. Lembu mendapat kuk untuk bekerja, dan kuk itu perlu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil bekerja seumur hidup. Kita mengenakan kuknya atas kita agar kita dapat bekerja sama
dengan Dia. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 353-354. Mari kita renungkan lebih dalam. Beban apa yang harus kita letakkan untuk memikul kuk pelayanan Kristus? Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sepanjang aktivitas kita hari ini. Izinkanlah saya mendoakan saudara-saudari semua saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan yang kami kasihi, pada saat ini kami berterima kasih untuk firman-Mu melalui renungan hari ini. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntunlah kehidupan kami agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan. Kiranya Engkau senantiasa menjaga melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja boleh menjadi bagian mereka. Jika mereka dalam pergumulan hidup, baik dalam mencari pekerjaan atau pergumulan mencari pasangan hidup, ataupun sementara bergumul menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka, bantu mereka Tuhan, agar mereka boleh dilegakan dari pergumulan hidup mereka. Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepadamu dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu, kami percaya Engkau akan senantiasa mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengar bahkan menjawab doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.